Cinta sekilas bukan cuma karena fisik, tapi dua jiwa yang bertemu kembali. Karena resonansi metafisika yang tinggi menghasilkan tarikan mendalam. Rani, dasar penulis platinum. Kamu kan jomblo sejati. Ngapain tulis novel cinta? Cuma penipu. Kak Rani, kamu beneran belum pacaran? Ya, tapi cerita di buku semua dari pembaca. Kisah nyata. Kamu gak mau pacaran? Emang kalau aku mau, langsung bisa. Duduk aja. Kak Rani, jangan cuma niat, aksi. Jiwa akan membimbing cinta sejati menemukanmu. Aku dukung kamu. Dadah. Benar juga. Tak punya pengalaman pacaran, jadi guru cinta memang konyol. Rani, cepat kirim 5 bab sisa bukunya ke aku. Sepertinya cintaku belum sempat dimulai sudah berakhir. Entah dia mikir apa, malah baca buku di sini. Udah, jangan dibaca. Sini buatku, apa ini? Nggak ngerti kan? Buku ini katanya cara jadi playboy dalam 3 hari. Buku panduan memikat wanita. Tapi ku dengar penulisnya jomblo sejati. Cuma karang cerita, dapat jutaan fans. Belajar memikat wanita, cari Tuan Kedua Pratama aja. Cuma andalkan wajah, bisa dapat jutaan fans. Udahlah, dia itu cuma jago ngomong. Tanya dia pernah praktek nggak? Masa sih Arga? Pacarmu kan banyak. Masih virgin. Halo, boleh minum bareng? Cowok ganteng di bar lumayan banyak. Sayangnya yang ini kelihatan playboy. Pergi. Untuk Nona ini, 1 martini. Itu dia. Lebih cantik begini. Halo, martini Anda. Makasih minumannya. Tapi aku ada urusan. Aku duluan. Ini termasuk perpisahan. Maaf ya. Kak, ada yang ketinggalan. Makasih ya. Maaf, HP-ku mati. Boleh pinjam charger kalian? Boleh, serahkan HP-nya saja. Kak, kita tukar WA aja. Lihat, aku udah kejar kamu sejauh ini. Masa kamu terus nolak aku gini? Aduh, Kak. Sudah aku bilang berkali-kali, aku nggak tertarik. Jangan ganggu aku lagi ya. Kalau nggak mau, aku lapor polisi sekarang. Bilang kamu melecehkanku. Maaf, telat. Kamu ibumu. Aku kelihatan tua gitu. Sayang, kok baru datang? Aku udah lama nunggu kamu. Kamu pacaran sama tante ini. Nggak percaya.
sekarang. Meremehkan siapa? Maaf ya, tadi kulihat kamu diganggu, jadi aku bantu. Nona, HP-nya udah nyala. Perlu saya bawa sekarang? Oh ya, Kak, saya cinta sekilas. pertanyaan ini udah ditanya ke berapa kakak? Kamu yang pertama dan satu-satunya. Gawat, alur klise one night stand ternyata bisa terjadi padaku. Rani, kok HP-mu mati semalam? Pesta suksesnya sudah disiapkan. Nona, laptop Anda tertinggal di resepsionis semalam. Anda mau check out sekarang? Kamu di hotel. Semalam kamu bareng siapa? Kamu sewa kamar kan? Makasih. Jangan check out dulu, masih ada orang di dalam. Jika butuh tanggung jawab, hubungi aku. Tak kasih kontak, gimana mau hubungi? Rani, kamu hebat banget. Cinta Sekilas hari pertama rilis udah capai puluhan juta views. Kamu nggak lihat, kemarin aku di depan umum ditimpuk kue, parah banget. William Shakespeare pernah bilang, kalau mau pakai mahkota, terima saja fakta tak bisa tidur nyenyak. Ini harga untuk ketenaranmu. Tapi jangan paksa aku begadang setor naskah. Mata pandaku ini udah turun sampai tanah. Enggak kok, tenang aja. Anu, Rani, ada proyek baru. Minat nggak? Proyek baru? Kapitalis jahat. Kamu lupa omonganmu tadi. Bayaran 10 kali lipat. Kalau gitu, boleh juga. Oke, kita sepakat. Nanti aku antar ke kantor klien buat tanda tangan. Yang di belakang tadi Arka Pratama kan? Kata Niwan dia baru pulang dari luar negeri. Langsung diakui keluarga Fadli. Dia adik kandung Pak Fadli. Adik kandung? Kok beda marga sih? Keluarga kaya kan? Pasti ada rahasia yang disembunyikan. Itu dia. Makasih. Cepat sekali lupa. Aku. Tuan Kedua Pratama. Kebetulan, Anda juga di sini. Rani, kalian kenal? Anda siapa? Oh. Tuan Kedua Pratama, saya dari Studio Cahaya Baru.
kepala bisnis. Rani adalah penulis andalan kami, dan juga istri saya. Proyek ini tentang perceraian, membutuhkan penulis yang sudah menikah. Tolong kerjasamanya. Kamu sudah menikah? Tuan Kedua Pratama, kami datang untuk tanda tangan. Harap Tuan Kedua Pratama bimbing kami. Bolehkah aku bicara dengan dia berdua? Tentu saja. Tuan Kedua Pratama, jika ada ide proyek, bisa diskusikan dengan Rani. Kami siap bantu sepenuhnya. Kamu sudah menikah? Jawab aku. Kamu nikah palsu atau tak nikah sama sekali? Kakak, kamu tak jago bohong. Tuan Muda Pratama, kita cuma one night stand. Kamu tak berhak ikut campur urusanku. Bukannya kamu bilang mau bertanggung jawab padaku? Kenapa sekarang malah ngelak? Maaf. Rani, kamu kemana? Aku cari-cari. Sekarang giliran kita. Grup Fadli memang perusahaan besar. Sign kontrak aja harus antre. Duduk. Dasar anak haram! Apa hakmu duduk di sini? Nyah! Maria Sasmita, akhirnya bertemu lagi. Dan kau, anak haram, jangan harap dapat sepeser pun dari keluarga Pratama. Bu, banyak yang lihat. Bahas di rumah saja. Kalau kamu berani berhaya, caranya aku dulu hajar ibumu. Begitu juga caraku hajar kamu. Sudah, Bu. Rani, kemana? Bang Arga, ibu tirimu itu sudah tua, tapi mainnya liar, tapi model cowoknya ganteng. Mau ngapain dia? Aku bahu di keluarga Fadli, belum stabil. Tenang. Dana keluarga Fadli, bagaimana hasilnya? Rizal Fadli sangat waspada. Dana yang dipindah semua diurus di luar negeri. Cari tahu agak sulit. Pak Pratama, ini putri duyung barumu? Kau main bareng? Nggak usah. Benar, aku ini siapa baginya? Jangan berhayal. Kamu yang pertama dan satu-satunya. Kau main bareng? Memang, cowok itu seperti aktor, pintar berakting romantis. Kak, tadi kamu peduli padaku kan? Kamu salah sangka. Urusanmu bukan urusanku. Hei. Kok panas banget? Indah!
Dasar jalang tak tahu malu. Berani jadi pelakor. Ini akibatnya. Ibu! Ibu! Dan kau, anak haram. Jangan harap dapat sepeser pun dari keluarga Pratama. Ibu. Ibu. Ini aku Arga. Pergi. Di sana Pak Fadli Sinya. Kenapa kau menipuku? Kau kan sudah punya istri. Kenapa kau bersamaku? Ini semua salahmu. Aku tak mau melihatmu. Pergi! Bu, pergi! Ibu, buka pintunya. Ibu! Jangan usir aku. Kakak, kau mencintai? Ya? Cinta. Apa aku mencintainya? Mungkin aku belum begitu paham apa itu cinta. Tapi saat ini, aku hanya ingin tak ada cincin, tak ada bekas. Kakak, menipuku ada harganya. Kali ini aku takkan begitu lembut. Bagaimana rasanya jatuh cinta? Jantung berdebar, impulsif, sakit hati, obsesi memiliki. Gawat. Semua ada. Lihat apa? Oh. Buku. Kamu yang tulis? Ya. Ibu Suryani, bisa ajarin aku cara ngegombal kamu? Ronnie, di depanku berani angkat telepon pria lain. Belum bangun? Ya. Penanda tanganan semalam ditunda sampai hari ini. Cepat ke grup Fadli. Okey. Halo, Tuan Muda Pratama. Halo. Kamu naik duluan. Ada apa ini? Mau lupa setelah tidur lagi. Kakak? Ini saat kerja, jadi serius. Dan di grup Fadli, jangan dekat-dekat. Siap, aku naik duluan. Kak Arga, kok nggak kontak aku sih? Kangen banget. Brengsek. Apa dia salah paham? Ayah. Ayo, Pak Sinta. Nah, kau sungguh payah. Sekali lihat Arga, bahkan ayahmu kau lupakan. Ayah, tak bisa jaga harga diriku sedikit. Paman Sinta, anak-anak muda ini memang harusnya sering berinteraksi. Pak Fadli, kau sungguh beruntung. Dua putramu ini sangat hebat. Tak seperti aku, hanya punya satu putri yang tak berguna. Kamu harus akrab dengan putri. Siapa tahu nanti ada kesempatan jadi menantu keluarga Sinta. Pak Fadli, kau yang paling mengertiku.
Bisa bilang numpang hidup dengan cara sehalus ini, sungguh membuka mata. Ku dengar Arga Pratama ini, meski anak haram, tapi garis keluarga Sinta sangat menyukainya. Dilihat dari gelagatnya, mereka mungkin sudah jadian. Dia punya pacar? Lalu semalam itu apa? Kok ekspresimu kayak gitu? Kayak baru putus cinta. Semangat! Kita hari ini datang tanda tangan kontrak besar. Ayo! Arga, kamu temani Putri di sini. Aku dan Paman Sinta ada yang mau dibahas. Baik. Kudengar Arga Pratama ini, meski anak haram, tapi gadis keluarga Sinta sangat menyukainya. Sepertinya mereka sudah jadian. Aku ke toilet dulu. Kamu percaya cinta sekilas? Kak, kamu mencintaiku kan? Di dunia ini mana ada cinta sejati sebanyak itu? Jawab, kamu dan Kak Arga. Sebenarnya apa hubungan kalian? Hubungan apa? Hubungan satu malam. Kuperingatkan, jauhi Kak Argaku sejauh mungkin. Kalau tidak, aku takkan melepaskanmu. Nona Shinta, apa kamu salah orang? Tak guna mengancamku. Pacarmu akan selingkuh atau tidak, bukan aku yang tentukan. Oh, ya? Jadi, kalian sudah tidur bersama? Dasar jalang! Nona Shinta, ini grup Fadli. Kamu memukul orang di sini. Tak pantas kan? Apa kamu tidak tahu? Paman Fadli sudah berniat menjodohkan kita berdua, walau kalian sudah tidur bersama. Lalu kenapa? Kamu salah paham lagi. Dia yang naik keranjangku. Dia bagiku hanya teman tidur. Kamu. Saya mampir nanti. Kak Arga, nanti malam harus makan di rumahku. Kutunggu ya. Oke, berarti. Oke, sampai nanti. Arga, mari kita bicara. Kudengar kemarin Tante Sasmita berulah di kantor. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa ya. Ayah bersalah pada kalian berdua. Selama ini, kamu sendirian di luar negeri, pasti sangat menderita. Iya, aku mau masuk kantor. Kok kamu tiba-tiba mikir begitu? Bukannya Yah dan Paman Sinta menjodohkan aku dan Putri. Aku cuma mikir, kalau aku benar ambil alih grup Sinta, mana mungkin aku tak... Bukannya itu bikin ayah malu? Kamu benar. Kara, tak kusangka usiamu masih muda, pikiranmu sudah matang. Pantas jadi putra Fadli senior. Begini, mulai besok, kamu dan kakakmu belajar dengan baik di kantor. Nanti, grup Sinta dan grup Fadli jadi milik keluarga Fadli. Tenang saja ya, aku pasti belajar yang baik. Nona Suryani, kudengar Anda dapat proyek grup Fadli. Memang pantas jadi penulis nomor 1, penulis emas. Wanita lain cukup cantik saja, tapi aku malah harus cari uang buat keluarga. Nona Suryani, lupa nanya, pas di bar waktu itu gimana kisahnya? Ada cerita yang seru nggak? Nggak ada cerita, cuma kecelakaan. Cari uang lebih pasti. Rani, adikmu celaka. Ada apa ini? Doni, kamu tahu nggak berapa aku ganti rugi? Kamu pikir kamu anak kecil? Kamu udah 19, kamu udah dewasa. Kamu tahu nggak, kalau sampai bikin orang itu terluka parah, kamu bisa dihukum. Padahal si pria itu yang mulutnya kotor. Apa haknya dia di luar sebar rumor buruk soal kakak? Kakakmu pasti jual diri. Sini. Enggak. Nanti kalau orang mau ngomong apa, biarin aja mereka ngomong. Kita nggak bisa hidup dalam omongan orang. Rani, bulan depan ibu nggak minum obat lagi. Nggak usah transfer uang ke ibu lagi. Bu, kok tiba-tiba bilang gitu? Hari ini ibu kontrol. Dokter bilang penyakit ibu cuma bisa dikontrol. Nggak bisa sembuh total. Ibu udah tua. Nggak perlu buang-buang uang.
Lagian, adikmu juga udah kuliah. Pengeluaran juga... Ibu nggak tega lihat kamu sendirian. Begitu, Cak. Semua salah ibu yang nggak berguna. Bu, soal uang, ibu nggak usah mikirin. Aku ada uang. Rani, ibu tahu kamu susah. Cari saja suami. Ibu nggak minta dia kaya. Setidaknya kamu punya sandaran. Dengan begini, ibu juga tenang. Oke, aku akan pikirkan. Tapi kalian tahu, kerjaku sangat sibuk. Nyari siapa buat nikah? Ini foto-foto dari tempat pencarian jodoh yang ibu bawa pulang. Coba lihat, ada yang kamu suka? Bu, sebenarnya aku... Tolong bantu aku. Rani, ternyata pacarmu itu Johan ya? Ibu, bukan. Tante, aku dan Rani sebenarnya sudah lama jadian. Baru hari ini bisa traktir kalian. Ini salahku. Aku minum sebagai hukuman. Hebatnya, actingnya mantap. Rani, hari ini tante dan adikmu ada. Aku ingin manfaatkan kesempatan ini untuk resmi melamarmu. Ada apa ini? Kita nggak bahas ada bagian ini. Rani, sejak kuliah kita selalu bersama. Setelah lulus kita buka perusahaan. Kita punya rintangan. Aku berharap kelak bisa selalu bersamamu. Mau menikahiku? Rani, ibu rasa Johan itu orang yang baik. Cepatlah terima dia. Iya, Kak. Rani Suryani, tante selalu janji kelemahanmu. Aku tak percaya di depan dia kau menolakku. Ikut aku keluar. Ada apa ini? Entahlah. Aku suruh kamu pura-pura jadi pacarku, bukan mengamarku. Rani, wanita cepat atau lambat harus menikah dan punya anak. Menurutmu dengan keadaan ekonomi keluargamu, masih bisa temukan yang lebih baik dariku? Ibu sudah tua, tak perlu buang-buang uang. Lagi pula, adikmu juga sudah kuliah, biayanya makin besar. Lagi pula kamu sekarang sudah 30 tahun. Beberapa tahun lagi akan menopause. Kalau menikah saat itu, siapa yang masih mau kamu? Lebih baik hari ini kita jadi serius. Tante juga akan tenang, kan? Cari saja suami. Ibu tak minta dia kaya. Setidaknya ada sandaran. Biar ibu tenang. Jangan gerak. Tante terus melihat kita. Kurasa kalian tak akan mengecewakan tante, kan? Tenang, Rani. Kedepannya, aku pasti akan menjagamu baik-baik. Kak Arga, masih ingat restoran ini? Pertemuan pertama kita di sini. Kamu lihat apa? Kenapa dimanapun bisa ketemu wanita ini? Kak Arga, kok aku merasa kamu sangat peduli pada Rani ini? Mana mungkin, jangan asal tebak. Ayo cepat, ayah masih menunggu. Rani, awas kau. Berani mengancam hubungan aku dan Kak Arga. Aku takkan melepaskanmu. Kenapa dia di sini? Kamu lihat apa? Tidak apa-apa, ayo kita pulang. Kamu ini baca Rani. Nona Shinta, kebetulan ya, Anda juga makan di sini. Studio Cahaya Baru, pemimpinnya Johan. Semoga ada kesempatan bisa kerjasama dengan grup Shinta. Johan, apa kamu tahu kamu sudah diselingkuhi? Nona Shinta, apa maksud Anda? Pacarmu di depanku merayu Kak Arga. Bukankah kamu harus urus dia? Rani merayu Tuan Muda Pratama? Itu mustahil. Rani itu bukan orang begitu. Kalau dia bisa merayu pria, takkan mungkin jomblo tahun jomblo. Sepertinya kamu belum cukup tahu dia. Apa kamu tidak tahu? Mereka berdua sudah tidur. Dia itu di luaran tampak polos, tapi diam-diam sangat murahan. Nona Shinta, saya tahu sifat Rani.
Saya rasa di sini pasti ada salah paham. Bodoh. Percaya atau tidak, nanti kamu akan menangis. Johan, apa yang kamu lakukan? Rani, kamu sudah terima lamaran aku. Bukankah kita harus menjalani kehidupan pasangan normal? Johan, aku belum siap. Beri aku waktu. Biar aku pikirkan. Mau ingkar atau kamu tidur sama Arga? Rani, kamu kan bukan perawan lagi. Ngapain sok suci? Aku mau lihat semurahan apa kamu hari ini. Johan, lepaskan. Hari ini kamu mabuk. Kalau sampai ada lain kali, kita langsung bubar. Kenapa di sini? Kamu tidur sama dia? Tuan Muda Pratama, kamu tak berhak ikut campur kehidupan pribadiku. Oh ya, kemarin desah nikmat di bawahku, malah langsung naik ke ranjang orang lain. Aku cuma bersama tunanganku. Jalani hubungan pasutri yang wajar. Lagi pula, kamu juga punya pacar. Pasti paham kan? Terus kamu anggap aku apa? Tidur sementara. Kamu salah paham lagi. Dia yang naik ke ranjangku. Dia bagiku hanya sekedar teman tidur sementara. Tapi itu semua cuma kesepakatan dua pihak. Kamu tak rugi juga. Rani, tak mau tidur denganku. Ternyata sengaja cari Arga buat ketemu diam-diam. Kakak, jelas kamu juga menyukaiku, bukan? Rani, kamu tak boleh terjebak lagi. Dia bukan orang yang pantas kamu harapkan. Tuan Muda Pratama, pertemuan kita memang salah dari awal. Setelah pagi, kita harus kembali ke kehidupan masing-masing. Kita memang bukan orang dari dunia yang sama. Soal yang lalu, lupakan saja. Apa kamu tak merasakan aku mencintaimu? Aku tak mau ikut permainan cinta kalian. Jangan. Cintamu tak bisa aku balas. Rani, semalam aku mabuk. Aku tak sengaja menyakitimu. Johan, makasih kemarin sudah bantu aku jadi pacarku. Tapi sampai di sini saja. Harap kau tak punya niat lain. Tenang saja. Aku janji tak akan terjadi lagi hal seperti semalam. Oh ya, Rani. Rapat grup Fadli malam ini, biar aku yang gantikan. Bukannya kamu biasanya tak suka ikut acara begini? Kebetulan, aku juga belum tahu cara menghadapi Arga Pratama. Makasih ya. Kenapa kamu? Rani. Tuan Muda Pratama, Rani sakit hari ini. Aku yang mewakilinya. Oh ya? Kita tunggu dia sampai sembuh, baru kita bahas. Tuan Muda Pratama, Anda dan Rani apa ada salah paham? Dia istriku. Hubungan kalian itu apa? Aku tak tertarik. Tapi jika dia tak bisa kerja denganku, aku tak keberatan ganti perusahaan mitra. Tak kusangka, Arga tak tahu malu. Bahkan wanita yang sudah menikah tak dilepaskan. Proyek ini susah payah aku dapatkan. Hanya bisa. Tuan Muda Pratama, tak perlu repot. Cahaya Baru selalu mengutamakan prinsip kerja utama. Aku suruh dia datang sekarang. Mendorong wanitanya untuk menenangkan klien. Inikah pria yang disukai Rani? Apa dia buta? Tunggu sebentar. Dia mungkin sibuk. Belum angkat telefon. Tak perlu repot. Biar dia yang hubungi aku. Arga Pratama, kau cuma bisa lahir kaya. Ngapain sok? Bang Arga, sudah ku cari tahu. Johan dan Rani hanya teman dan rekan bisnis, tak tunangan.
sudah datang. Arga Pratama, pakailah bajumu dulu. Ngapain panik? Kamu pernah lihat? Mending kita ngobrol di tempat lain. Kamu menghindariku? Kamu salah paham. Hari ini aku cuma kebetulan ada sibuk kerjaan lain. Kakak, kamu payah. Sebelum datang, gak bat. Kamu sangat payah menilai orang. Tuhan bisa demi proyek menyerahkanmu padaku. Menurutmu apa dia demi menyerahkanmu ke ranjangku? Tuan Muda Pratama, seingatku semalam aku sudah bilang dengan jelas. Kalau tidak ada kerjaan lain untuk dibahas, aku pamit dulu. Kamu rela dimanfaatkan dia? Iya, kita ini kan memang cuma mitra bisnis. Bisa dimanfaatkannya, berarti aku berguna. Kalau gitu, pikirkan aku. Aku juga bisa kamu manfaatkan. Aku gak punya perasaan sama Putri Sinta. Kamu satu-satunya wanitaku. Itu urusanmu. Gak ada kaitan denganku. Aku cinta kamu. Aku cuma milikmu. Kenapa aku selalu susah nolak permintaan pria ini? Kamu bisa rasakan, kan? Kak, enggak pagi-pagi menggoda pria, apa akibatnya? Kak Arga, kamu udah bangun? Paman Fadli kasih kode rumahmu. Kalau belum bangun, aku masuk sendiri ya. Kak Arga, kamu udah bangun? Aku bawa Ada sepatu wanita? Siapa di dalam? Nggak ada. Ngakel! Pasti Rani. Suryani! Keluar kamu! Suryani? Dasar nggak tahu malu. Kak Arga, kau masih melindungi wanita ini? Keluar dulu. Baik. Sudah puas ributnya. Kak Arga, kenapa kau biarkan wanita lain ke rumahmu? Kau tidak takut aku lapor ke Paman Fadli? Biar ku bantu. Aku... Kaimu, kenapa kau tega padaku? Aku sudah bilang, aku tak menyukaimu. Kau sangat suka jalang itu? Siapa yang kusuka urusanku, bukan urusanmu. Sekarang, keluar dari rumahku. Keluar. Tunggu. Aku akan ganti sandinya. Nanti, jangan ke rumahku. Mereka. Rani, kamu mikir apa? Nona Shinta, kenapa buru-buru? Ada perlu apa? Lihat. Ternyata mereka sudah lama bersama. Aku tahu kamu tak percaya padaku. Jadi aku sengaja minta orang ambil video ini. Gimana sekarang? Sudah mau kerjasama denganku? Gimana kerjasamanya? Aku tahu kamu dan Rani buka perusahaan kecil. Dan perasaanmu padanya bukan sekedar teman semudah itu. Tapi sekarang Kak Arga menyukainya. Kalau kamu tak bertindak, takutnya Rani akan segera membuangmu. Tak mungkin.
Aku dan Rani sudah berteman lama. Dia tak mungkin. Di dunia ini tak ada teman selamanya, hanya ada kepentingan. Menurutmu, apa kamu bisa beri lebih? Atau posisinya muda Fadli itu lebih menggoda? Yoha, hari ini kupandang kau mabuk. Kalau ada lagi, kita bubarkan kerjasama. Pantas saja Rani tiba-tiba minta bubarkan kerjasama. Ternyata dia memancing Arga dan sudah lama mau pergi. Nona Sinta, apa yang harus kulakukan? Sangat mudah, asalkan kau bisa buat Rani jauh dari Kak Arga. Sebab ini tanda ketulusanku. Kontrak grup Sinta. Grup Sinta tak bisa dibandingi dengan grup Fadli. Nona Sinta, saya sangat bersedia kerjasama dengan grup Sinta. Baik, semoga kerjasama kita lancar. Proyek sudah masuk tahap akhir. Ini usulan skema akhir. Coba lihat apa ada yang perlu diubah. Tak usah. Ikut kamu. Arga. Bro. Dia tak apa-apa kan? Kau pikir dengan tidur dengan Kak Arga kau bisa masuk keluarga Fadli? Asal tahu saja, orang sepertimu takkan pernah dipandang Paman Fadli. Nona Sinta, yang kusuka adalah Arga Pratama, bukan keluarga Fadli. Lihat seberapa lama kau bisa sombong. Kau pikir Kak Arga akan lepaskan keluarga Fadli demimu? Jangan mimpi. Ku dengar kau dan Rani Suryani sangat dekat. Ya, sebenarnya ayah juga benar. Ayah mengerti. Kalian masih muda. Boleh main-main, tapi jangan abaikan urusan penting. Fadli, kenapa kau menipuku? Kau jelas punya istri. Kenapa masih mau bersamaku? Bu, ini semua salahmu. Aku tak mau melihatmu. Pergi! Jadi dulu ayah juga berpikiran begini sampai menipu ibu. Arga, di keluarga Fadli, semua harus prioritaskan kepentingan keluarga. Rani Suryani itu, putus saja. Kalau kau tak bisa, ayah bantu. Aku tahu. Kalau begitu, malam ini ajak Putri makan. Minta maaf padanya. Hubungan dengan keluarga Sinta tak boleh putus. Kau paham maksudku kan? Ya. Halo. Kau kalah. Naiklah. Malam begini, siapa? Johan. Kadang harus belajar kayak trik. Buat dia terikat. Biar tak kabur. Kok ke sini? Antar cemilan, ngobrol proyek juga. Beneran jadi budak. Pulang aja tak dilepas. Masuklah. Duduk. Peluk. Kamu nggak makan? Nggak apa-apa, aku nggak lapar. Makan aja. Aku makan ya. Ngapain natap aku gitu? Nggak apa-apa. Enak nggak? Enak kok. Cuma agak pusing. Rani. Nggak diangkat. Apa dia marah?
Antar Nona Shinta pulang. Kak Arga, pulang sekarang apa nggak terlalu awal? Kita mau nonton film nggak? Enggak. Bukannya kamu janji ke Paman Fadli mau nemenin aku baik-baik? Putri Sinta, jangan keterlaluan. Nonton film aja, nggak bakal menyita waktumu terlalu lama kok. Kalau kamu nggak mau ikut, aku telepon Paman Fadli. Ke bioskop. Rani, kalau Arga lihat video kita tidur bareng, apa dia masih mau kamu? Malam ini, kamu akan jadi wanitaku. Buta balik. Kak Arga kenapa? Kita lah ke bioskop lagi. Apa dia tahu sesuatu? Arga, panasan. Lihat baik-baik, siapa aku? Johan, kok kamu ngapain? Ngapain, Rani? Kamu nggak merasa kita harus jalankan kewajiban suami istri? Kamu nggak beneran mikir Arga bakal demi kamu lepasin grup Fadli? Dia cuma main-main sama kamu. Mingjie! Rani, kamu yang memaksaku. Kak Arga, kamu masih mau cari wanita itu? Lepas. Kamu pikir dia beneran suka sama kamu? Dia cuma mau uangmu. Siapa tahu dia sekarang sama pria lain lagi senang-senang. Kok kamu tahu? Bagus juga, tangkap basah lebih seru dari nonton video. Kamu gak apa-apa? Dasar payah. Peluang sebaik ini malah kamu sia-siakan. Johan, dia membiusku. Apa? Arga Pratama, dia tunanganku. Apa hakmu membawanya? Berani membiusnya. Kak Arga, berhenti. Nanti dia mati. Arga, aku merasa tak karuan. Mau bawa dia kemana? Jangan kira aku tak tahu. Kamu juga terlibat, Putri Sinta. Kalau sampai aku tahu kamu melukainya, aku takkan melepaskanmu. Minggir. Kak Arga, semua wanita yang sudah dibius saja tak bisa kamu urus. Apa gunanya kamu? Arga, jangan pergi. Baik, aku tak pergi. Turun. Arga, aku tak enak badan. Udah bangun? Semalam? Semalam, padahal semalam kamu yang ngemis buatku menerimamu. Ngapain? Mau lari pas udah ke... Kamu brengsek banget. Enggak kok. Enggak.
Gawat, cepat ke kantor. Entah siapa yang tak tahu malu. Cat ini harusnya disiram ke mukanya. Trending hari ini meledak. Sepertinya ada penulis bernama Rani Suryani. Menggoda tuan kedua Pratama, ditangkap basah oleh tunangannya. Orang begini bisa nerbitin buku. Harusnya dia diboikot dari internet. Kalian ngomong apa? Cepat pergi, minggir. Karani. Ada apa ini? Karani, aku gak percaya rumor ini. Pasti ada yang mau menjebak kakak. Makasih, Lia. Johan, dia di kantor? Ya, ada di ruangannya. Entah semalam dia ngapain. Pas datang hari ini, wajahnya bengkak parah. Kamu yang sebar videonya. Kamu yang post video itu? Video apa? Mau ngomong apa sih? Gak mau ngaku ya? Kamu pikir internet itu tak ada hukumnya? Percaya nggak? Aku sekarang langsung lapor polisi. Lapor aja. Tahu nggak di balik semua ini siapa? Putri Sinta. Kamu pikir Arga rela demi dirimu menyinggung keluarga Sinta? Johan, dia sebenarnya beri kamu keuntungan apa sampai kamu mengkhianati persahabatan kita bertahun-tahun? Rani, aku sudah bilang jangan dekat Arga. Menikah denganku, apa salahnya? Apa aku tak pantas untukmu? Membiuskanku, sebar rumor soal aku. Ini yang kamu sebut baik padaku? Kamu yang memaksaku. Kamu selingkuh dengan Arga. Aku tak masalah. Asal kamu nikah denganku, aku bisa langsung suruh Nona Sinta hapus trending. Kamu mimpi saja. Apa kamu sudah pikirkan biaya medis ibumu dan uang sekolah adikmu? Kalau masalah ini makin memanas, kamu akan di blacklist industri. Kamu akan kehilangan semua kesempatan. Buat apa demi Arga hancurkan masa depanmu? Jangan bilang kamu sungguh bisa nikah dengan Arga. Keluarga kaya tak bisa dimasuki sesukamu. Johan, sejak kapan kamu jadi begini? Kamu sekarang bikin aku jijik. Jijik? Rani, uang kamu bisa tidur dengan tuan muda Pratama. Ternyata begitu caramu melihatku. Baik, kalau begitu mulai hari ini kita putus hubungan. Putri Sinta. Mau mana? Anak durhaka! Baru kemarin ku bilang untuk baik pada Putri. Lihat apa yang kau lakukan. Aku tahu. Aku akan menghadapinya sekarang. Berhenti! Kau masih mau menghadapi Putri? Apa kau tahu? Paman Sinta sudah marah padaku. Usiaku sudah tua. Malah diomelin karena masalahmu. Apa kau tak merasa bersalah? Ayah, tenanglah. Arga masih muda. Wajar saja dia main-main. Aku akan jelaskan pada Paman Sinta. Tak usah. Putri bilang, asal dia bisa melampiaskan amarahnya, keluarga Sinta tak akan mengungkitnya. Kau tak perlu ikut campur. Jadi, kau juga karena ini. Jadi soal nasib ibuku, kau tutup mata saja. Dasar kau! Lebih baik dari saat ada masalah, kau jadikan wanita kambing hitam. Kau! Ayah! Ayah! Kak Rani, tadi kakak dan Johan bertengkar. Aku dengar. Padahal dia yang menjebak kakak. Harusnya dia yang pergi. Benar, kamu benar. Hal ini tak bisa berakhir semudah itu. Lia, mau bantu aku? Bu, ini rumah sakit. Bahasnya di rumah saja. Dasar kau, semua salahmu. Sejak kau kembali ke keluarga Fadli, tak ada yang baik. Dasar kau, nyah! Maria Sasmita. Sebaiknya tutup. Aku jamin skandalmu akan jadi berita utama besok. Aku tak punya skandal. Jangan asal bicara. Mengingat ayah masih di dalam, aku tak akan menyentuhmu sementara. Aduh! Dasar kau! Kau mau membunuhku? Lihatlah, nak.
Arga. Aku minta maaf atas ibu. Pulanglah istirahat dulu. Aku yang urus ayah. Baik. Arga Pratama, jago menyamar. Bang Arga, Rizal Fadli baru-baru ini memanfaatkan anjloknya harga saham grup Fadli untuk memborong saham Rita gila-gilaan. Hebat, biarkan mereka bertarung. Dia yang ambil untung. Kita harus buru-buru. Hapus semua trending Rani Suryani. Kalau aku bilang aku tak bisa. Coba lihat sendiri. Sudah tua masih main liar. Kalau masuk trending, pasti heboh kan? Arga Pratama, kau pikir kau siapa? Bos. Beri perintah, hapus semua trending soal Rani Suryani. Baik. Arga Pratama, aku meremehkanmu. Gimana? Dapat barangnya? Ya, saat dia tidak sadar, aku diam-diam salin video aslinya ke flash disk ini. Sudah kuduga, dengan sifat Johan Prakoso, pasti ada cadangannya. Karani, apa rencanamu selanjutnya? Cepat lihat, kasus perselingkuhan ada twist besar. Bos brengsek berniat memperkosa karyawannya. Astaga, bos brengsek ini bukannya Johan. Beraninya dia membius Karani dan berniat memperkosanya. Aku sudah lama curiga, niatnya buruk pada Karani. Tak disangka, dia bisa berbuat hal sebejat ini. Ini menjijikkan. Dia benar-benar aib industri kita. Betul. Ayo, mari kita beri pelajaran trio brengsek ini. Geram banget. Jalang itu besikan namanya lagi. Nona Sinta. Siapa kamu? Siapa kamu? Nona Sinta, tolong selamatkan aku. Johan, kok jadi begini parahnya? Rani je dapat video lengkap hari itu. Lapor aku perkosaan. Polisi lagi cari-cari aku. Dasar bodoh. Pantas Rani gak suka kamu. Otak sepertimu, babi aja lebih pintar. Nona Sinta, tolong cari cara selamatkan aku. Aku bisa bantu, tapi kamu harus bantu aku buat satu hal. Rani, kamu kenapa? Rani? Putri Sinta, kalian mau apa? Rani, kali ini lihat siapa yang bisa menolong. Bang Arga, tenanglah. Bawa mobil begini bahaya. Rani dalam bahaya. Mana bisa aku tenang? Tenanglah. Orang kita sudah semua bergerak. Pasti segera ketemu. Jahlah, beraninya rebut pria putri kita. Kau ini benar-benar minta dihajar. Aku tidak. Masih keras kepala. Sepertinya kalau tak kuberi pelajaran, kau takkan tunduk. Kau tahu tidak, penculikan itu ilegal. Illegal? Kau tak cari tahu. Keluarga Sinta di kota Samudra, apa posisinya? Terus kenapa? Keluarga Sinta yang kaya cuma bisa lakukan menekan dan memanfaatkan dan main hakim sendiri, ya? Sungguh membuka mata. Rani, kau sudah jatuh ke tanganku. Masih keras kepala. Pintar bicara. Biar ku robek. Aku takkan melepaskanmu. Jangan cari masalah. Kalian berdua, pegang dia. Mau apa kau? Coba jawab. Wajahmu ini, kalau cacat, Kak Arga masih suka padamu. Berani kau? Aku berani. Aku berani. Kamu gak apa-apa? Kenapa masih membantunya? Padahal yang tulus mencintaimu hanya aku.
Putri Sinta, aku sudah bilang, aku tak punya perasaan padamu. Dulu karena kau wanita, jadi aku tak meladenimu. Tapi kalau kau berani melukainya lagi, aku tak akan melepaskanmu. Kak Arga! Kenapa? Ucapan Mbak Arga belum jelas? Maaf ya, semua salahku. Membuatmu terluka berkali-kali. Bukan salahmu. Kita menikah. Ingin kau bisa berdiri di sisiku. Aku? Tak apa, aku terlalu buru-buru. Aku tahu kamu rehatlah dulu. Baik. Tidurlah. Rani, aku tak akan biarkan siapapun melukaimu. Bagaimana penyelidikan Rizal Fadli? Sudah hampir selesai. Tinggal satu lagi, bukti kuncinya. Bulan depan seharusnya bisa dikirim ke dalam negeri. Ayah, akhirnya ayah sadar. Bagaimana kondisi perusahaan? Ayah, saat ayah koma, perusahaan karena masalah harga, sahamnya anjlok drastis. Sekarang banyak pemegang saham protes dan mau cabut saham. Apa? Trending, aku sudah usahakan untuk hapus. Tapi sekarang grup Sinta terus menekan. Sepertinya Paman Sinta pada tindakan Arga kurang puas. Anak durhaka! Ki, cepat atur janji dengan Paman Sinta. Baik. Arga, aku dan Paman Sinta sudah sepakat. Pertunanganmu dan Putri ditentukan bulan depan. Pertunangan apa? Aku tak setuju. Perusahaan sedang bermasalah. Grup Sinta setuju bantu. Tapi satu syaratnya, kau harus nikah dengan Putri. Jadi kalian sepakat jual aku? Putri, baik rupa maupun statusnya, mana yang tak pantas? Lagi pula masalah ini karena kamu. Bukankah kamu harus tanggung jawab? Ayah, baru buka perusahaan? Berita gosip kecil bisa hancurkan. Atau ada yang sengaja buat krisis? Arga, bukannya waktu itu kamu sendiri bilang mau jaga hubungan dengan Putri, ya? Kalau mau main trik pernikahan bisnis, nikah sendiri kan lebih tulus. Konyol! Soal ini, kau tak bisa pilih. Kalau tak mau nikah, keluar dari keluarga Fadli. Aku tak mau. Siapa yang mau, nikahlah. Anak durhaka, mau bikin aku mati. Ayah, tenanglah. Biar aku bicarakan dengannya. Kok kamu kesini? Aku datang jemput kakak pulang. Nona Suryani, mau minum apa? Tidak usah. Aku tak tahu kenapa Pak Fadli sengaja memanggilku. Nona Suryani, keluarga Fadli dan Sinta baru sepakat untuk pernikahan. Tapi Arga menolak. Jadi aku ingin mengobrol denganmu. Karena kamu lebih tua dari Arga, kurasa kamu lebih dewasa darinya. Pak Fadli, Arga bukanlah barang keluarga Fadli. Dia punya hak memilih. Aku tak berhak ikut campur pada keputusannya. Nona Suryani, aku tak menyuruhmu membujuknya. Minta kamu pergi darinya. Apa dia tahu anda mencariku? Kamu bisa bilang ke Arga. Tapi dengan latar belakangmu, takkan cukup melawan keluarga Fadli. Atau Arga pun tak bisa. Jadi anda sama sekali tak mau berunding denganku, tapi memberitahuku. Pilihan tetap ada padamu. Aku cuma memberitahumu risiko dari hal ini. Tapi melawan keluarga Fadli takkan berakhir baik. Tapi tenang saja. Di sini ada kontrak keluarga Fadli senilai 50 miliar rupiah. Anggap ini dari keluarga Fadli untukmu.
Nona Suryani, kudengar kamu baru kehilangan kerja dan buka studio sendiri. Jika keluarga Fadli dan Sinta bersatu untuk memboikotmu, kurasa akan sulit bagimu di industri ini untuk bertahan. Aku bisa memberimu. Aku yakin kamu orang pintar, pasti bisa memberiku jawaban yang memuaskan. Dengan latar belakangmu, takkan cukup melawan keluarga Fadli. Atau Arga pun tak bisa. Ucapannya manis. Pilihan ada padaku. Tapi sama sekali tak memberiku pilihan. Jika keluarga Fadli dan Sinta bersatu memboikotmu, kamu akan sulit bertahan di industri ini. Aku bisa memberimu waktu 2 hari. Aku yakin kamu orang pintar, pasti bisa memberiku jawaban yang memuaskan. Arga, aku harus bagaimana? Cantik. Sendirian? Minum bareng yuk. Pergi. Wah, galak juga. Aku suka. Ikut kakak. Lepas, aku nggak kenal kamu. Ayo, ikut kakak. Lepas. Ayo, ikut kakak. Cepat pergi. Arga, akhirnya kamu datang. Tahu nggak kalau malam-malam ke bar sendirian itu bahaya? Maaf. Aku ambilkan air. Jangan pergi. Arga, aku suka kamu. Aku sangat suka kamu. Terakhir kali. Biar aku egois untuk terakhir kalinya. Ibu gak apa-apa? Ibu terluka nggak? Rani, kamu cari masalah sama orang macam apa sih? Mereka masuk dan bilang suruh kamu jauhi orang Pratama itu. Itu Rizal Fadli. Gak apa-apa, biar aku yang urus. Nona Suryani, kudengar semalam kamu ke rumah Arga lagi. Hari ini cuma peringatan kecil. Semoga kamu bisa segera putuskan. Bu, biar aku bantu. Kalau Nona Suryani sadar lebih awal, takkan serepot ini. Apa maksudmu? Pak Fadli, aku akan putus dengan Arga. Tapi aku tak mau menganggapnya sebagai barang dagangan. Tunggu. Nona Suryani, kalau kamu tak menandatangani, bagaimana aku bisa percaya? Apa dia benar-benar memaksaku menjual Arga? Rani, kenapa kamu di sini? Arga, aku cinta kamu. Arga Pratama, kita putus. Apa katamu? Ku bilang kita putus. Jangan bertemu lagi. Kenapa putus denganku? Apa ada yang mengancammu? Tidak, aku cuma bosan. Lagi pula, aku sudah dapat yang kuinginkan. Lihat ini. Ini perjanjian kerjasamaku dengan grup Arga Pratama. Kamu sudah kujual. Bagiku, kamu sudah tak ada manfaat lagi. Mulai sekarang, jauhkan dirimu dariku.
Ku bilang, kamu boleh memanfaatkan. Tak kemarin bukannya baik-baik saja. Kamu cuma anak haram. Bersamamu, aku jijik. Arga, maaf. Maafkan aku. Apa kau yang mengancamnya? Benar tidak? Arga, aku melakukannya untuk membantumu. Apa hakmu memutuskan untukku? Arga, karena kau sudah kembali ke keluarga Fadli, kau harus sadar, di keluarga kaya seperti kita, ada banyak wanita yang datang demi uang. Kau pikir Rani Suryani akan jadi pengecualian? Walau dia suka uang, memangnya kenapa? Asal aku punya, aku bisa memberinya. Lalu, nyawanya bisa dilindungi? Apa maksudmu? Kau pikir ayah mudah ditaklukkan? Aku tak segan bilang, nasib ibumu dulu, itu perintah ayah. Sebelum dia menyentuh Rani Suryani, ku beri nasihat, baik kau nurut dan nikahi putri. Ngapain ke sini? Kita sudah putus. Pernah mencintaiku, walau hanya sesaat. Arga Pratama. Sudah ku bilang, aku cuma main-main. Ternyata cuma perasaanku sendiri. Siapa sangka, seperti rumor, Tuan Besar Pratama yang playboy, malah serius. Kau benar-benar mau begini? Aku dan Putri Shinta akan tunangan. Selamat ya. Ini cincin buatan aslinya untuk kamu. Yang ingin ku nikahi cuma kamu. Aku tak bisa terima. Kalau mau buang, tunggu aku pergi dulu. Asal kamu bilang, aku takkan nikahinya. Tuan Besar Pratama, kita sudah putus. Kau harus kembali ke duniamu sendiri. Kenapa kau tak mau aku? Bisa beritahu alasannya? Berapa kali lagi harus ku bilang? Aku sudah dapat yang kuinginkan. Bagiku, kau sudah tak berguna lagi. Aku mengerti. Kalau begitu, kan mengganggu istirahatmu. Selamat malam. Nanti Putri datang, bujuk dia baik-baik. Baik. Pak Shinta. Akhirnya datang. Ayo, duduk. Kak Garga. Pak Fadli, gimana kamu mendidik anakmu? Tiap hari demi seorang wanita, dia mau mati. Kenapa? Putriku tak pantas untuknya. Ini salah saya. Saya sudah memarahinya. Anak muda ini, beri dia kesempatan. Kalau Putri tak suka, aku pasti takkan setuju. Arga, cepat bersulang dengan Paman Sinta. Paman Sinta, dulu saya kurang matang. Kedepannya saya akan merawat Putri dengan baik. Ayah, belum makan. Malah suruh ke Arga minum. Gak baik buat perut. Lihat anakku ini, belum jadi menantu, sudah memihak orang luar. Ayo, makan, makan. Ayo. Kamu pasti benci aku. Demi grup Fadli, aku jual kamu ke keluarga Sinta.
Tidak. Ku sudah tahu kamu orang seperti ini. Baru berpisah berapa lama? Tak mau melihatku. Arga Pratama, kita sudah putus. Ngapain kamu kesini? Kamu agak kejam. Tak seperti aku selalu memikir kamu. Arga Pratama, apa maumu sebenarnya? Aku mau menikah. Selamat. Kamu mau datang ke pernikahanku? Aku sibuk. Tak buka dan lihat tanggalnya. Tapi sudah tahu kalau kamu sibuk. Bisa jangan ngawur. Undangannya saja tak berani terima. Kamu ingin kita kembali bersama? Aku akan datang. Bang Arga akhirnya datang. Lama banget, tak pernah ikut kumpul kita. Iya Bang Arga, hampir saja mikir kamu mau pensiun loh. Mana barangnya? Semuanya di sini. Jaminan langsung kena. Makasih. Pulang sekarang. Gak minum. Ya. Drama seru akan dimulai. Selamat ya. Selamat ya. Siapa yang suruh kamu ke pernikahanku? Aku yang undang dia. Bukannya sebelumnya kamu sangat membencinya? Biar dia melihat sendiri kita menikah. Kamu tidak senang? Sudah, ayo ke sana. Selanjutnya, mari kita memberi tepuk tangan meriah sambut pengantin baru. Ya ampun, mereka sangat serasi. Benar-benar pasangan idaman. Dua keluarga besar bersatu. Entah hari ini sah mereka akan melonjak berapa kali lipat. Pengantin pria, apa anda bersedia menikahi pengantin wanita di depan anda? Baik sehat atau sakit, miskin atau kaya, seumur hidup, selamanya? Apa anda bersedia? Kakak Arga. Aku tidak bersedia. Yang ingin aku nikahi adalah dia. Kak Arga, hari penting begini, jangan bercanda. Bercanda. Putri Sinta, kau lebih tahu dari siapapun pernikahan hari ini dari awal. Hanya keinginan sepihakmu. Kak Arga, Kalau kau sama sekali tak mau menikahiku, kenapa dari awal kau tak menolakku? Menunda sampai sekarang, biar semua orang menertawakan aku. Apa aku tak pernah menolak? Apa ada gunanya? Tapi semua yang kulakukan itu karena aku mencintaimu. Kau memanfaatkan ayahku untuk menekanku. Berulang kali menyakiti Rani untuk mengancamku. Inikah cintamu? Tidak, bukan begitu. Kukatakan sekali lagi. Di hatiku ada Rani. Anak durhaka, apa yang kau lakukan? Syah, hari ini banyak tamu penting. Ada masalah apapun, bahas setelah pernikahan selesai. Hari ini, aku akan di depan semua tamu. Akhiri total drama pernikahan ini. Arga ini tegas batal nikah. Pernikahan ini heboh. Benar, Putri Sulung Sinta dihina publik. Sangat memalukan. Kalau tersebar, siapa yang mau menikahinya? Diam kalian! Pak Fadli, inikah anak baik yang kau didik? Aduh, Pak Sinta, aku tak bermaksud begitu. Keluarga Fadli, hari ini menghina putriku begini. Aku tak akan melepaskan kalian. Mama Sinta, pernikahan hari ini, keluarga Sinta yang batalin. Anak haram ini, sudah kubilang, dia pembawa sial keluarga Fadli. Hubungan puluhan tahun dengan keluarga Sinta hancur begini. Arga Pratama, di depan umum, kau berani menghina putriku. Keluarga Sinta dan keluarga Fadli takkan bisa hidup berdampingan. Mama Sinta, Pak Sinta.
Putri, ayo pergi. Pak Sinta, mari bicara baik-baik. Grup Fadli, kalian tunggu saja kebangkrutan. Ayo. Aku tak mau pergi. Aku mau menikah dengan Kak Arga. Ayo. Ayah. Ayo. Aku tak mau pergi. Anak durhaka, apa kau belum paham? Jika keluarga Sinta cabut tanah, keluarga Fadli tamat. Tak perlu tunggu keluarga Sinta cabut dana, keluarga Fadli akan tamat segera. Apa maksudmu? Selama ini, keluarga Fadli diam-diam memanipulasi saham, merampas harta investor. Kalian pikir mengalirkan dana ke luar negeri bisa tenang saja dan lolos hukum? Arga, apa maumu sebenarnya? Bukan apa-apa, cuma ingin kalian terkurung seumur hidup di dalam penjara, merenungkan kesalahan. Pak Fadli, bukti ini apa benar? Pak Fadli! Aset yang Anda alihkan selama ini capai 2 triliun rupiah. Sudah memenuhi hukuman seumur hidup. Apa komentar Anda? Tuan Muda Fadli, apa Anda tahu rencana ayah Anda? Apa Anda juga terlibat di dalamnya? Semuanya. Semua ini cuma ulah ayahku sendiri. Aku sama sekali tak tahu. Anak durhaka. Apa katamu? Jangan tanya. Minggir. Ayah, pikirkan. Kalau kita berdua masuk penjara, grup Fadli benar-benar tamat. Memang ayah dan anak, sifat tega pada keluarga sudah mendarah daging. Rizal Fadli, kau pikir? Dulu kau manfaatkan rumorku dan Rani untuk manipulasi saham. Lalu pakai rekening luar beli saham murah. Kau pikir tak ada yang tahu? Sudah kuduga, cuma rumor kecil. Kok saham keluarga Fadli terus anjlok? Ternyata ada pencuri di rumah. Sepertinya ayah dan anak Fadli akan ditangkap. Seluruh grup Fadli milikmu. Kau belum puas? Ayah, dia cuma ngawur. Aku tak melakukannya. Siapa yang berhak mengendalikan saham keluarga Fadli? Kau tak tahu diuntung. Benarkah? Apa yang ayah beri? Meski aku jadi pemimpin grup Fadli, tapi semua urusan perusahaan, hal besar atau kecil, bukan ayah yang putuskan. Ayah tak pernah percaya padaku. Sudah, jangan ribut. Di penjara nanti ya, banyak waktu untuk kalian berdiskusi. Pak, berdasarkan penyelidikan, Anda diduga melakukan kejahatan ekonomi. Silakan ikut kami. Kalian mau apa? Jangan tangkap anakku. Dasar anak sialan. Ini salahmu. Kenapa dulu aku tak mencetikmu sampai mati? Indah Pratama. Dasar jalang tak tahu malu. Biar tahu diri jalang. Inilah akibatnya. Maria Sasmita, semua yang kau lakukan pada ibuku takkan pernah kulupakan. Lalu kenapa? Dia memang pantas. Dulu kau hancurkan ibuku, hari ini aku juga akan hancurkanmu. Aku akan buatmu mulai sekarang tak bisa angkat kepala. Dasar sialan. Kau mau apa lagi? Aku tak sejelek ibumu yang murahan. Jadi jalang orang. Bukankah itunya Tua Fadli? Astaga, mainnya ekstrim. Kau tak pernah jadi pelakor? Sudah setua ini, tak tahu malu. Video apa? Kau, bukan aku. Ibu. Tak tahu malu. Maria Sasmita. Semua ini ulahnya. Dia bohong. Maria Sasmita ini mainnya sangat liar. Jangan-jangan dia sering begini. Lihat situasinya, Rizal Fadli mungkin juga bukan anak kandung Pak Fadli. Kubunuh kau hari ini. Ayah. Apa yang ayah lakukan? Cukup. Kalau kalian terus menghalangi kami, kamu juga kami bawa. Terima kasih. Jika ada yang perlu saya bantu, silakan hubungi saya. Ibu, akhirnya aku membalas dendam untukmu. Rani, semua sudah berakhir. Kali ini, yang bisa menghalangi kita bersama. Kamu. Mau menikah denganku? Aku bersedia. Gak Pratama. Aku bersedia. Jadi, dari awal kau tak berniat menikahi Putri Sinta?
Sejak pertama melihatmu, aku ditakdirkan untukmu. Aku cinta kamu. Ini cek 100 miliar rupiah. Setelah beres, aku akan usahakan mengirimmu ke luar negeri. Karena kalian sangat kejam. Jangan salahkan aku bertindak kejam. Kak Rani, desain dan tata letak buku barumu sudah selesai semua. Kalau sudah cocok, aku akan suruh percetakan mulai cetak. Ya, nanti kulihat dengan teliti. Oh ya, grup Fadli juga mengirimkan perjanjian kerjasama baru. Mau lihat sekilas? Grup Fadli. Semuanya, hari ini Presdir baru menjabat. Semua bersiaplah. Katanya, Presdir baru ini baru pulang dari luar negeri. Masih muda, di luar negeri, punya 2 perusahaan dana. Hebat banget. Grup Fadli, kita akan naik ke level baru. Diam, Presti datang. Kok tahun kedua Pratama? Iya. Sepertinya kalian semua terkejut. Sekarang saya akan jelaskan secara resmi. Grup Fadli sudah saya akuisisi. Selanjutnya akan saya dan timku yang mengurusnya. Kok ngasih jalur khusus ke aku? Kamu kan istriku, milikku itu milikmu. Awas! Rani! Rani, kamu harus bertahan. Kamu pasti akan baik-baik saja. Lepaskan! Kenapa kalian tangkap aku? Bang Arga, aku bawa dia ke sini. Kau mau apa? Mau mati? Kupenuhi. Bang Arga, selanjutnya kita harus bagaimana? Bawa dia ke polisi. Carikan pengacara terbaik. Tuntut dia atas tuduhan pembunuhan. Aku akan buat sisa hidupnya tebus dosanya di penjara. Baik, aku atur sekarang. Pasien otaknya terluka parah. Saat ini masih koma. Terus, kapan dia bisa sadar? Itu sulit dipastikan. Tergantung pemulihannya. Cepatnya beberapa bulan. Kalau lambat, mungkin beberapa tahun. Rani, cepatlah sadar ya. Bang Arga, aku sudah serahkan bukti ke polisi. Surat tangkap Putri Sinta seharusnya segera turun. Baik. Putri, sembunyi ke luar negeri dulu. Balik setelah ini reda. Baik, Ayah. Nona Sinta, Anda diduga menyewa pembunuh. Silakan ikut kami. Lepaskan! Kalian tahu ayahku siapa? Tidak tahu. Bawa dia.
Mana orang di kamar ini? Mana dia? Aku tidak tahu. Tadi masih di sini. Aku... siapa? Rani! Rani! Suster, apa Anda lihat Rani? Yang di kamar itu? Oh, tidak. Makasih. Rani! Untuk Nona ini, 1 martini. Kamu tak apa? Siapa dia sebenarnya? Pria ini, kenapa dia menatapku? Tapi ganteng juga. Adik, kamu percaya cinta sekilas?